1 sampai ayat yang kelima. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Dan renungan kita pagi ini yaitu kasih yang nyata melalui pelayanan. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dengan demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyegangnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu si Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini membawa kita pada satu kisah yang sangat intim, yang sangat akrab antara Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia mati di atas kayu salib. Saat penderitaan semakin dekat, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanyut di dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, karena salib yang begitu menakutkan, tetapi sebaliknya di dalam menjelang penderitaan yang sangat luar biasa, Yesus tetap menyatakan kasih melalui pelayanan kepada murid-muridnya. Nah, bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kisah ini menegaskan bahwa kasih yang sejati itu selalu bergerak menjadi sebuah tindakan. Jadi kasih sejati itu bukan hanya sampai kepada kehendak ingin mengasihi Tuhan atau hanya sampai dalam kata-kata, aku mengasihi Tuhan, atau dalam sebuah nyanyian dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kasih yang sejati selalu bergerak menjadi sebuah tindakan yang nyata. Nah, kita lihat 3 hal mengenai hal ini ya. Yang pertama, bahwa kasih Kristus yang sadar akan waktu dan tujuan. Kasih sejati itu akan dapat mengerti, dapat menyadari waktu dan tujuan. Ayat 1 dikatakan, Yohanes 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Jadi Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dengan demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Yesus tahu persis waktu, saat, bahwa saatnya sudah tiba. Dia memiliki kesadaran penuh akan penderitaan yang akan datang. Jadi salib itu bukan sebuah insiden, bukan sebuah kecelakaan bagi Yesus, bukan. Kalau kecelakaan kan tidak ada yang menghendakinya, tidak ada yang tahu kapan terjadi, tiba-tiba saja mabruk gitu ya.
kecelakaan. Ya. Orang juga pasti ketika bertabrakan mereka berkata, ya ini musibah ya Pak, tidak ada yang pengen, tidak ada yang ingin terjadi seperti ini. Nah itu kecelakaan. Ya. Tetapi salib bukan kecelakaan. Ya. Yesus tahu persis di depannya ya bahwa dia harus mengalami kematian, ya mati di atas kayu salib. Ya, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ya, dia memiliki kesadaran penuh akan penderitaan yang akan datang. Tetapi dikatakan tadi ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, telos, kasih yang total, kasih yang tuntas, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang luar biasa ya, bahwa kasih Yesus itu tidak dikalahkan oleh ancaman salib. Nah, banyak orang, saudara, punya kehendak untuk mengasihi, tetapi ketika bebarengan dengan itu ada sebuah resiko. Ya, ada sebuah resiko, dia harus menderita, dia harus mengalami salib ya dalam tanda petik. Ya, orang kemudian tidak lagi mengasihi. Ya berhenti mengasihi ya karena dia nggak mau ambil resiko. Waduh kalau taat ya resikonya kesenanganku hilang ya, hobiku nggak bisa kerjakan dan sebagainya. Itu baru seperti itu ya, belum wah kalau aku taat aku kena aniaya nih, ada orang membawa pedang, orang membawa pisau, orang membawa pistol untuk melarang aku ke gereja misalnya ya. Nah, kita belum sampai ke sana, tetapi Yesus sudah memberi teladan kepada kita ya, bahwa dia selama ini sudah mengasihi murid-muridnya ya. Di depan ada salib, di depan ada penderitaan, di depan ada suatu yang berat yang harus dia lalui. Apakah dia berhenti mengasihi murid-muridnya? Alkitab tidak berkata demikian. Tetapi dalam Yohanes 13 ayat yang pertama tadi jelas dikatakan bahwa Yesus tahu akan waktu itu ya, tiba waktunya selanjutnya sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-murid ya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Jadi kasihnya tidak pernah berubah ya. Meskipun ada salib yang mengancam di depannya ya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dia mengatakan gembala yang baik itu ya, dia tidak lari ketika ada bahaya mengancam domba-dombanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Nah ini kasih yang memang luar biasa ya, kasih yang sejati tidak mundur meskipun tahu ada harga yang harus dia bayar untuk menyatakan kasih itu ya. Nah bagi kita pelayan Tuhan, mari kita melayani dengan kesadaran tinggi ya, bukan sekedar situasi ya, situasinya mendukung untuk ikut pelayanan, situasinya ya kondusif untuk ikut pelayanan ya. Karena itu aku ikut pelayanan, jangan saudara ya, jangan. Tetapi mari kita memiliki kesadaran akan panggilan kita ini melayani apapun resikonya. Ketika kita tahu di depan ada berkat, jalan terus. Tapi ketika kita tahu di depan ada salib, kita pun tetap jalan terus, tetap mengasihi. Puji Tuhan. Yang kedua bahwa kasih Kristus berdaulat atas keadaan. Ayat 2 dan 3 tadi, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah ya. Nah iblis membisikkan pengkhianatan ya kepada Yudas, namun Yesus tetap mengendalikan situasi ya, dia tidak kalah dengan pekerjaan iblis ya, dia tetap mengendalikan situasi. Yesus tahu asal dan tujuannya, bahwa dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini
saudara membuktikan bahwa identitas yang kokoh memungkinkan Yesus melayani tanpa takut kehilangan kehormatan. Yesus tahu persis identitasnya. Ya, sebelum dia mulai pelayanan, dia dibaptis, ada suara, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, melalui Alkitab Perjanjian Lama, ya, dia tahu persis tentang nubuat-nubuat tentang dirinya. Ya, itu membentuk karakter, membentuk identitas. Ya, selain memang dia adalah Allah, ya, tetapi secara manusia, ya, dia juga 100% manusia. Bagaimana identitasnya itu juga dibentuk melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan sebelum ditangkap pun, ya, Yesus di bukit kemuliaan kembali diteguhkan, ada suara, ini anakku yang kukasihi, dengarkan akan dia. Nah, identitas yang kuat inilah yang kemudian memungkinkan Yesus melayani tanpa takut kehormatan. Ya, kehormatannya bukan pada kemuliaan manusia, bukan pada tepuk tangan manusia, karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditinggalkan bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Tapi dia tahu kehormatannya itu datang dari Bapa. Ya, datang dari Bapa itu lebih penting daripada apa? Ya, daripada pujian dari manusia. Ya, ketika dia menyadari identitasnya, aku ini anak Allah, ya maka aku harus melakukan kehendak Allah secara tuntas. Itu lebih penting daripada pujian atau elu-elu dari